Okay, here we go. Halo, Sob. Yes, so Halo, Sob. Oke, luar biasa. Kita bertemu kembali pada bit waste treatment. Jadi, waste treatment ini kita sudah lalui perjalanan panjangnya, Sob. Jadi, kemarin mulai dari apa namanya, diawali dengan pembahasan terkait dengan topik nature itu dari economic circular. Kemudian kita lanjutkan juga dengan beberapa topik seperti showcase pada uh, reducing waste in the ocean. Kemudian kita juga berlanjut ke beberapa workshop dan seminar terkait dengan lingkungan, yaitu ke waste treatment plan dan waste management. Dan kita tiba pada saatnya bahwa di sini sobat-sobat sudah dibekali banyak persiapan serta pengalaman dalam discuss, dalam gain insight dari expert kita, dan tentunya juga sobat sudah ahli pada bidangnya. Contohnya Kak Emma ini nanti mungkin ahli dalam mengelola dalam waste treatmentnya ini, ya, dan Kak Fatih mungkin juga bisa ngebantu educate, dan masih banyak lagi untuk potensi teman-teman di sini, potensi sobat-sobat di sini. Dan di sini kita nanti akan dibagi eh, berdasarkan cerita berikut ini. Oke, udah terlihat ya, Sob, ya? Oke, oke. Jadi pada malam kali ini waste treatment debate kita bertemakan incinerate versus incinerate. Jadi apa itu maksudnya? Ya, jadi kemarin kita kan udah bahas banyak ya, waste management and waste treatment. Nah, jadi kita pengen adu nih sebenarnya itu mana sih yang lebih potentially sustainable dan mungkin uh, manfaatnya itu lebih banyak terasa gitu bagi stakeholder-stakeholder yang berkenaan. Jadi untuk incinerate ini seperti yang ada pada seminar kemarin, yaitu terkait dengan sampah yang ada itu kita kurangin dengan cara konversi energi atau incinerate dan pembakaran, serta diadu dengan ide bahwa sampah itu kita daur ulang, kita ubah menjadi nilai tambah sehingga mungkin ketersediaannya itu masih ada, cuman hanya berubah produk atau berubah wujud gitu. Jadi ceritanya itu pada kali ini adalah untuk dapat meyakinkan pemerintah daerah setempat. Ya, jadi ada dua lembaga, yaitu pembangkit listrik dan pendaur ulang, itu akan berusaha untuk eh, mereka mereka masing-masing memiliki eh, usaha atau proses bisnis, dan mereka mengajukan perizinan usaha tersebut ke pemerintah daerah di suatu tempat yang banyak tumpukan sampahnya. Jadi nanti pembangkit listrik dan pendaur ulang ini mereka akan menggunakan aset yang sama itu. Jadi tumpukan sampah itu sebagai aset mereka dalam mewujudkan jadi produk. Untuk lembaga pembangkit listrik nanti akan menghasilkan keuntungan dari energi listrik yang didistribusikan. Jadi nanti seperti yang kita tahu ada di Indonesia juga udah di setiap negara ada. Dan untuk pendaur ulang eh, mungkin nanti ini cenderung baru ya, karena kita jarang mendengar lembaga apa sih sebenarnya yang paling dekat dengan contoh aktivis pendaur ulang ini. Mungkin nanti skemanya bisa menjadi satu perusahaan besar, atau mungkin sobat-sobat dalam partai pendaur ulang nanti juga bisa ibaratnya nanti menggabungkan bersama satu-satu aktivis, kemudian nanti menjadi organisasi itu juga bisa. Nah, seperti biasa, jadi untuk lebih mudah mengkategorikan apa yang harus kita improve atau apa yang harus kita telaah, itu menggunakan metode PESTEL salah satunya. Jadi untuk PESTEL ini
eh, saya mungkin bahas sedikit. Jadi misalkan kepanjangannya itu adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Nah, pastel ini sebenarnya nggak harus serta-merta semuanya kita punya gitu. Karena saya yakin di sini sobat-sobat memiliki ekspertise di bidang masing-masing. Contoh di political ini atau legal itu pasti erat kaitannya dengan sobat-sobat dari jurusan hukum, resource management, manajemen, kemudian aktuaris atau hal-hal yang mungkin berkenaan dengan strategik strategik. Nah, mungkin kemudian itu akan membahas seperti policy, kemudian apa namanya, sirkumstansi politik dunia dan lokal, kemudian undang-undang. Nah, kemudian itu nanti akan berkaitan dengan social dan environment, di mana sosial dan environment ini juga lebih membahas ke sekitarnya, bisa berupa orang maupun alam. Jadi itu terkait dengan lifestyle, kemudian apa namanya, eh, saling keterkaitan antara satu objek dengan objek lainnya, kemudian juga terkait dengan memiliki undang-undangnya sendiri yang itu juga mengacu ke keadaan fakta yang ada di atas permukaan bumi. Baru setelah itu terkait dengan yang ada di atas sosial dan uh, yang terkandung dalam sosial dan environment tersebut, yaitu ekonomi dan teknologi. Jadi ini yang mungkin banyak anak-anak teknik dan mungkin keuangan juga bisa berkolaborasi dengan semua sobat-sobat di sini. Kemudian nanti juga bisa menggunakan teknik lainnya seperti bernegosiasi, kemudian menggunakan reverse psychology, reverse engineering, dan lain sebagainya. Kemudian untuk value-nya sendiri, tentu dari pastel itu hanya sebagai aspek. Dan nanti untuk debate ini, mungkin teman-teman sobat-sobat bisa meninjau dari segi estetika, kemudian value atau identity, lifestyle, ergonomi, dan quality, serta core-nya. Nanti apa gitu value-nya. Oke, nanti untuk panduan atau aturan main ini akan saya share di kolom chat. Nah, ini sebagai ilustrasi aja nanti yang memvisualisasikan tema debat kita seperti apa. Oke, karena untuk pada malam hari ini kita berjumlah 4 orang ya. Oke, jadi kita di sini berempat orang. Nanti di sini saya ini dari aspirasi sobat-sobat kiranya kita tuh mau sifatnya debat untuk disusun di grup, di breakout room, atau kita langsung di main room ini. Gimana? Silakan dari Emma kayaknya Kalau dapat. terima kasih Sob atas panduannya yang udah dibikin. Kemungkinan lebih enak kita akan melakukannya bareng aja sih. Karena ini dikit orangnya, biar lebih apa ya? Biar kita juga melihat dari sisi pro dan kontranya barengan aja gitu. Gimana? Oke, gimana Kak Emma sama Hati? Oke, kita sementara juga karena ini ya akan cenderung lebih dinamis dan lebih fleksibel kalau kita langsung untuk Ya. bahas ke ininya ya, pro dan kontranya ibaratnya ya. Tapi mungkin satu-satu gitu. Kenapa kita kita menimbang satu-satu di pembakaran sampah itu seperti apa dan daur ulang sampah seperti apa juga. Oke, jadi mungkin saya awali dulu ya. Untuk yang pembangkit listrik ini, dalam aspek waste treating, itu akan melakukan sebuah proses pembakaran sampah untuk menghasilkan eh, nilai kalori pembakaran, sehingga nanti kalori tersebut dikonversi menjadi energi listrik. Dan untuk konsepnya itu seperti yang pada dijelaskan oleh expert PLTSA pada seminar lalu, kita itu akan mengumpulkan sampahnya pada sebuah silo atau bunker. Kemudian dari proses stoker ini nanti akan ibaratnya diayak dan disesuaikan dengan jenis-jenis sampah. Jadi tidak boleh sembarang membakar sampah, terutama yang limbah B3 ya.
Nah, nanti kemudian dari sampah itu setelah diayak dan dikeringkan, kemudian dikeringkan ini untuk apa? Untuk dapat memaksimalkan potensi pembakaran gitu. Jadi airnya dan uapnya nanti akan keluar, kemudian nanti akan masuk ke pembakar untuk dapat memanaskan boiler. Jadi boiler ini nanti akan berisi uap air atau vapor yang digunakan untuk dapat menggerakkan turbin dari uap yang memiliki entalpi atau potensi energi tinggi tersebut. Tentunya untuk dapat mencegah resiko pembakaran sudah menggunakan eh, ini ya, carbon capture ya, atau cerobong penyaring. Baru nanti turbinnya akan terhubung dengan generator. Nah, jadi tadi dari adanya pestel dan value opportunity chart. Jadi sebenarnya kita diantar oleh beberapa atau kita dihadapkan pada tantangan sebagai berikut. Jadi untuk sebagai pembangkit listrik, seandainya pemerintah daerah mengizinkan usaha itu, kenapa kok sampah masih harus dibakar gitu? Padahal kan membakar itu artinya menghilangkan ya, bukan menghasilkan gitu. Nah, coba gimana kalau dari pendapatnya Sob Kevin dan Sob Emma, Sob Atik? Kok menurut aku sih sampah masih harus Oke. dibakar karena mungkin Hmm. untuk mengurangi bau ya. Kayaknya karena gitu, kayaknya kalau sampah itu kan dia membutuhkan space yang banyak kan. Artinya kalau Hmm, misalnya dia nggak dibakar, dia akan memenuhi bumi kayak gitu. Kalian pernah nonton Toy Story nggak ya? Di mana eh, mereka tuh kayak masuk ke TPA ya. TPA terus habis itu kayak sampahnya tuh dibakar-bakar terus jadi kotak-kotak. Atau mungkin kalian pernah nonton Monster Inc. gitu. Itu kan sebenarnya mereka membuat membuat seperti itu dibakar terus dibikin kotak itu kan untuk mereduksi size-nya kan. Sepertinya kayak gitu sih kalau dari pandanganku. Gimana yang lain? Dari sendiri sih Sob, aku memang sangat diperlukan ya pembakaran sampah karena selain lebih berefek untuk menghilangkan limbah yang sangat banyak di kalau pembakaran ini kita juga bisa membakar beberapa bahan-bahan yang terkontaminasi atau bahan-bahan medis yang nggak bisa kita daur ulang. Jadi solusinya adalah membakar habis limbah yang dari bahan-bahan medis tersebut. So, biasanya apa sih yang kayak nggak bisa didaur ulang tapi harus dibakar? Kayak ini nggak sih? Hmm, Sampah organik dong. Sampah organik sampah organik. Oke, menarik. Tapi sampah organik ini kan bisa jadi kompos ya. bisa. Nah, apakah kita pemerintah daerah itu akan mempertimbangkan harga kompos dan harga listriknya gitu? Let's say taruhlah harga listrik itu berapa sih Mas Kevin? 1.700 rupiah per kWh ya. Ya. Nah, pupuk itu per kilo 20.000 kalau nggak salah. Mungkin lebih ke grade-nya juga sih. Kayak kemarin kan dari beberapa narasumber kita sebelumnya kan dia bilang ada beberapa plastik yang sebenarnya nggak bisa didaur ulang. Mm, 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 mm. Kayak plastik-plastik yang bukan high density ya. Atau mungkin kayak kertas. Kertas pun juga mungkin ada yang
dia udah nggak layak untuk didaur ulang seperti itu. Ya, tapi kalau dari kayak merkuri terus kayak itu oke nggak dibakar atau gimana? Itu kan juga sama-sama nggak bisa didaur ulang. Hmm. Ntar dicari dulu di internet harus dicari. Oke. Oh, handuk dan serbet ternyata guys. Ternyata merkuri itu bisa dibakar tapi harus tertutup. Karena kalau dia bercampur ke udara itu bahaya buat udara. Hmm, jadi pembakaran tertutup itu Ini nggak gimana contohnya nggak dia ketahuan ya. untuk ini ya, pemurnian emas sih sebenarnya. Oh ya, really? Hmm. Bisa gitu dapat Jadi emas dari nggak, maksudnya merkurinya dibakar biar lebih murni emasnya. Oh, ya let's say misalkan ada kayak botol kaca, gitu, botol merkuri gitu. Dibakar itu bisa ada kandungan emasnya. Bukan, tapi lebih ke, jadi emas itu kan dia dari raw material. Hmm, Nah, raw material itu kan banyak lah eh, zat pengotornya kan sebelum dia akhirnya jadi emas murni. Salah satunya merkuri. Nah, merkuri itu dibakar tuh. Tapi harus tertutup biar dia hmm, nggak bercampur langsung ke udara gitu. I see. Tapi apa ya? Berarti intinya sampah-sampah ini masih harus dibakar ya. Jadi kayak nggak ada metode lain ya selain kompos dan ini ya. Tapi plastik high density itu mengejutkan juga ya. Ternyata nggak bisa didaur ulang. Padahal kan kita waktu itu pakai ya Vin ya untuk di beberapa ini gitu. Case riset. Sob, izin toilet bentar ya, Sob. Oke, oke. Oke guys, di sini jadi sebenarnya untuk yang tidak bisa di recycle itu benar tadi ya. Jadi plastik, eh polypropylene dan high density itu dia salah satu yang nggak bisa didaur ulang. Kemudian sedotan dan beberapa piranti makanan itu juga eh, susah untuk didaur ulang karena ternyata untuk beberapa plastik itu ada pengkodeannya sendiri seperti plastik nomor 5 dan 6 dan ternyata masih cukup banyak fakta yang mencengangkan gitu termasuk seperti clothing, kemudian bubble wrap, lilin, terus ternyata susah juga didaur ulang. Padahal sih kalau clothing ya itu banyak, tahu aku banyak tuh yang kayak eh clothing brand yang dia itu menyediakan solusi untuk daur ulang atau penggunaan kembali gitu. Contohnya denim.
denim itu seperti Nudi, kemudian Uniqlo itu bisa mendaur ulang clothing brand yang sudah lama atau usang. Nah, kemudian eh, itu nanti di apa namanya menggunakan proses yang seperti sterilisasi, kemudian apa namanya pewarnaan ulang, kemudian itu bisa dihasilkan kembali gitu, jadi nilai tambah. Tapi kalau kenyataannya memang nggak bisa dibakar, sorry nggak bisa didaur ulang, berarti eh, mungkin untuk poin-poin sampah harus dibakar di sini, berarti masih masih satisfy gitu untuk keadaan untuk syarat dari why pembangkit listrik tenaga sampah. Sama ini ya Sob ya, kalau menurut aku kenapa harus dibakar itu cenderung cepat ya untuk si pembakaran sampah. Jadi pembakaran sampah itu bisa sangat cepat. Mungkin dia yang bikin lama adalah untuk pengeringan sampahnya gitu. Nah, kalau sesuai yang dijelasin sama Nindya pada seminar lalu, itu kan bisa 2 sampai 3 hari. Itu nanti katakanlah kering, kemudian untuk ngebakarnya sendiri langsung cepat pasti. Karena kan kapasitasnya juga gede. Mungkin bisa sampai berapa kemarin? 100 ton per tahun. Berarti per bulan itu 8 ya. 8,5 per bulan. Jadi nanti per harinya itu berarti 30, berarti sekitar 20-an kilo gitu per hari. Nah, sementara untuk daur ulang itu memerlukan waktu hingga 1 minggu gitu. Bahkan bisa lebih dari 1 minggu juga. Contoh daur ulang itu sebenarnya nggak serta-merta kayak pengrajin gitu ya. Jadi kalau sampah tadi kan jelas prosesnya universal gitu. Jadi kita kan pengen jadi energi, kita harus keringin dulu, pilah dulu, keringin baru bakar. Itu bisa 2 sampai 3 hari. Nah, kalau dengan kapasitas per harinya 20 kilo per hari gitu pengurangannya. Nah, sementara kalau recycle itu dia prosesnya cukup lama juga, jadi nggak langsung dipakai. Misalkan nggak langsung tutup botol dipakai apa gitu. Atau kaleng-kaleng dibentuk jadi kerajinan apa gitu, mungkin bisa tapi kapasitasnya nggak dikit. Tapi kalau untuk recycle yang level industri itu mungkin butuh ini ya. Pertama dia butuh dicuci dulu, dicuci, habis itu dikeringin, habis dikeringin dia baru di shredder atau dimampatkan, dipres. Itu bisa lumayan lama. Katakanlah bisa makan waktu 2 sampai 3 hari juga. Nah, tapi di situ belum selesai. Di situ itu masih jadi produk setengah jadi. Jadi setengah jadi nanti entah press dari si sampah itu atau si shreddingnya itu nanti akan dijadikan pellet atau filamen atau mungkin dijadikan material filler lain gitu. Nah, itu juga
memerlukan pemanasan, kemudian memerlukan storing, kemudian juga masih kita ngidip mau dijadikan bentuk apa gitu. Nah, jadi menurutku untuk sampah ini masih cenderung relatif lebih cepat dibanding proses lainnya. Kompos juga sepertinya cukup lama ya untuk dapat membusukkan dengan baik. Gimana, ada tanggapan dari Sob Fatih sama Sob Emma? Kalau sama Sob Kevin, mungkin kalau udah balik. Ya, jadi kita sambil bahas ke keuntungan utama ya. Ya gimana tadi yang nomor 2 ya? Ah, ah, Nomor 2 ah. ya? Oke, oke. Apa saja keuntungan utamanya dari membakar sampah? Betul? Tadi ya, mungkin kalau dari aku sendiri sih, mungkin reduksi space dari waste itu sendiri. Terus kedua ya, pembakaran tertentu kan bisa jadi pembangkit listrik, pemanasan PLTSA-nya lah sebenarnya. Pemanasan apa? Sebagai pemanas untuk pembangkit listriknya. Oh, oke, oke, oke. Oh, ya berarti benar juga ya. Sebenarnya nggak melulu jadi membagi listrik. Bisa jadi pemanas doang. Ya. Hmm. Pembangkit listrik Menurutku ini bisa jadi lagi ya. backup juga sih. Sorry, backup energi fosil. Kenapa aku sebut backup? Karena ya memang pemanas bangkit listrik, tapi dia tuh kan mungkin pada yang dijelasin kemarin kan belum bisa supply dengan eh, energi yang besar ya. Jadi mungkin untuk sebagai backup bisa gitu. Hmm. Emang mungkin ada masukan Emang nih. Nah, mungkin Sob kalau dibandingin tadi yang dijelaskan Angga yang terkait daur ulang, mungkin dalam pembakaran sampah ini lebih murah karena step by stepnya itu lebih sedikit daripada daur ulang dengan pembakaran limbah yang lebih banyak. Jadi lebih banyak yang kita proses sampahnya, jadi lebih murah dibandingkan dengan daur ulang yang cuma sedikit. Bener sih, lebih murah sih kalau dari ngebandingin dari jumlahnya sama eh, kuantitas prosesnya. Tapi dengan keuntungan-keuntungan tersebut, apakah kira-kira bakal sustain gitu? Kayak, let's say, apakah itu benar-benar nanti nggak menimbulkan dampak pembakaran itu sendiri? Apakah kayak nanti kita bakal sering apa? Cepat aus, sorry, cepat kotor gitu misalkan. eh Carbon capture-nya gitu. Yang carbon capture Apa? sih harusnya enggak sih. Karena carbon capture itu kan dia suntikin karbon ke dalam bumi kan. Carbon storage. Hmm. Jadi lebih ke itu kalau carbon storage gitu-gitu tuh cocoknya ke fossil fuel atau coal. Kalau sampah itu sebenarnya memanfaatkan barang yang nggak digunain lagi aja gitu. Jadi justru ke sustainability-nya akan positif.
gitu sih. Jadi kayak apalagi kalau dia untuk PLTSA ya, dia contohnya positifnya gini kayak sebenarnya di perusahaan itu adalah perusahaan F&B. Nah, dia banyak sampah terbuangnya kan F&B. Dikumpulkanlah sama si F&B store ini, toko ini. Kebetulan dia punya pembangkit listrik yang tenaganya sudah di sampah. Akhirnya dia akan mengurangi cost daripada listriknya, jadi sirkular ekonominya dapat. Memanfaatkan waste lah. Dalam kata lain, selain circular ekonomi itu sendiri juga bisa jadi CSR ya. Ya, Jadi kayak maksud dia memanfaatkan, walaupun dia rugi, tapi at least dia nggak membuang sampahnya keluar gitu. betul. Dan kayak dia bisa jadi ini, hmm, hasil pembakarannya itu yang dia masih agak keras, kasar tuh bisa jadi reklamasi dua pulau ya. Perluasan pulau di Itu, Singapura itu tuh dibakar dulu ya Bang Vin? apa? Dibakar dulu. Kalau dicari lebih lanjut, jadi Reklamasi itu dibakar dulu. dibakar dulu. Mungkin bukan spesifik dibakar, tapi lebih ke arah di treatment ya. Di heat treatment kayaknya kalau nggak salah. Hmm. Bukan spesifik dibakar yang kayak bakar doang itu. Itu perlu dicari lagi sih habis itu. Abunya ya yang dipakai ya. Iya, karena sifatnya kayak Sebenarnya nanti apa sih kayak dampak lebih jauh reklamasi tanah ke sustainability ini? Apakah memang karena tanah kita semakin tergerus jadi kita harus mempertahankan atau malah kita melebarkan politik, melebarkan wilayah otorisasi ini suatu daerah. kurang tahu. Coba yang lain mungkin ada pendapat lain. Mungkin begini kayak kalau misalnya sampahnya dia sembarangan bakar doang,
bisa mencemari lingkungan kembali. Ya, contohnya yang tadi merkuri kan. Tapi Hmm. kalau jadi tetap harus dipilah juga sampai yang mau dibakar. Itu efek ke sustainability juga penting kan, ke kesehatan manusia, ke lingkungan udara, kualitas udara. Ini berarti minusnya. Ya, Tapi emang ini sih dari si kemarin tuh dibilangin bahwa kayak cukup ini ya, maksudnya bisa mungkin filter yang material, sorry, kimia yang luar biasa kayak B3 gitu. Cuman mungkin ke udaranya kita masih kayak harus sering ini concern gitu terkait dengan polusi panas, polusi udara. Sama di sini juga dibilang sama BIM itu karena kurang sustainnya adalah karena kapasitasnya itu kan masih sedikit. Nah, tapi hmm, eh, si BIM ini kayaknya mungkin nggak mikir kalau ke depannya bakal akan ada banyak sampah dan mungkin akan banyak line produksi dari sampahnya gitu. Nah, jadi dia mikir di sini ya, dia langsung di stop, mending nyampe tembus ke BEP dulu baru nanti di cut. dekat gimana? Di cut gimana, Bim? Misalnya dekat gimana tuh? Ya ini belum dijawab orangnya, Bos. Mantap. Ya udah, setidaknya dari Fatih atau emang kalau mau nambahin oke. Mungkin kita lanjut ke next question dulu. Oke, jadi untuk yang terakhir teknologi canggih yang bisa dialihfungsikan. Nah, ini sebenarnya lebih ke ini ya, kayak ini kan tadi pemanas sebenarnya untuk pembangkit listrik. Nah, jadi itu kan tadi pemanasnya sebenarnya itu bisa dipakai juga gitu. Maksudnya untuk mungkin pemanas air atau pemanas apa namanya seperti keperluan untuk pengeringan, pengeringan teh, pengeringan kopi. Nah, itu kan bisa dialihfungsikan ke situ Atau untuk ini nggak bagus lagi kalau misalnya dia bisa dipilah nih oke oke. beberapa sampah Nah, yang harus di reset tentunya ya. Yang kalorinya tuh masih ada tuh, walaupun dia udah waste masih ada kalori. hmm, Dimampetin dia bentuknya kayak briket gitu tuh, batu bata lah bentuknya. hmm, hmm. Terus dia jadi areng tapi dari sampah itu keren banget sih. Oh, oke oke. Jadi Jadi alat teknologi masak. ininya ya, presnya itu ya. Betul. Kalau gue penelitiannya itu aja ya enggak Menarik lagi. tuh, Tim. Briket tuh masih jadi hal yang seksi sih, karena banyak perusahaan yang kayak ingin raw material setengah jadi itu. Itu cukup Hmm. mahal juga sih marketnya. Apalagi kalau benar-benar bisa dapat nilai kalori yang tinggi gitu. Misalkan sampling, terus nanti mau masukin kalorimeter bom, terus Hmm. nanti mereka kan bisa ngukur beda entalpinya gitu kan. Berarti briket tuh dia asalnya dari sawit yang udah waste ya. Iya, tandan Hmm. kelapa, terus kayak kopi itu bisa juga loh. Ampas kopi sih sebenarnya. Ampas kopi, terus apa ya? Menarik nih. Kayu batu Gue mati. nanti jadi calon research idea. Memang berguna banget nih Yoi. Nah, itu dia. Sebenarnya kalau ada ide-ide dari sobat lain ini bisa ini banget loh padahal tadi ya. Misalkan bikin briket atau kayak yang literally pernah tahu pakai briketnya apa gitu. Hmm.
Tapi kalau kamu nanti ke depannya mau ambil ke ada kayak spesifik tentang teknologi apa atau kayak lebih ke semua sustainability energy Vin? Pasti ada satu yang dipegang, karena kalau semuanya terlalu luas malah jelek kan. Mhm. Tapi kan kalau kita misalnya dulu misalnya kan energi kan ada yang kayak dari fluida, ada yang dari motor bakar, ada yang dari itu kan tapi sama-sama ini ya, maksudnya sama-sama menghasilkan daya ya intinya. Ya. Cuma beda sektornya itu kan. Lebih suka mana? Lebih prefer mana? Ke sumber energi energi Apa? baru Renewable. ya. Ah, I banyak juga sih. Biomasa kan termasuk renewable ya hitungannya. Iya makanya yang tadi tuh bilang bisa jadi kandidat research school kan, Bisa, bisa. makanya makanya bisa berguna sekali yo ini membukakan pemikiran. Nah, luar biasa. Kebetulan apa namanya ini nanti langsung dipraktekkan sama dispatch award-nya nih. Hmm. Ngeri. Oke, luar biasa. Ya, dari sub Emma dan sub Fatih mungkin kalau ada tambahan. Tapi masih kehujanan ya. Masih sepertinya. Hujan gerimis aja. Lanjut dulu aja nggak, sobat-sobat kalau misalnya ada yang mau ditambahin di sebelum-sebelumnya boleh aja taruh di chat dulu aja. Sorry, sorry, aku lupa nge-share. Oke, dengan demikian didapatnya poin-poin kita pada jawaban atas pertanyaan pengantar ini sebenarnya. Tadi juga udah ngelit kemana-mana juga. Ke polusi, kemana. Nah, itu jadi kalau kita dapetin pastelnya ya sebenarnya cukup banyak di sini. Jadi ada teknologi jelas, kemudian ada ekonomi, kemudian ada efek ke environment, kemudian kita di sini bisa menemukan ada eh, politik ya, reklamasi tanah. Nah, mungkin untuk sosial dan legal mungkin ada tinjauan atau telaah lagi. Sebenarnya apa ya? Apakah kita harus kayak merevisi undang-undang atau kayak kita harus merevisi eh, hal-hal supaya pembakaran sampah ini masih tetap ada gitu. Karena kan ini nggak benar-benar kayak menjadi apokalips gitu. Karena kan di sini bahkan teknologinya kalau misalkan ini gagal bisa diambil presnya aja gitu. Jadi kan kayak masih ada Hmm. daun hidupnya gitu. Iya ya. Kalau dari policy mungkin bukan ke polisi policy, mungkin kalau kayak pemerintah harusnya lebih ke menyosialisasikan aja gitu aja Mhm. sih. Kalau polisi kayaknya belum sampai, kita belum sampai ke level yang merevisi polisi dan kawan-kawan ya. Hmm. Tapi lebih ke menyosialisasikan. Ya, kita mensosialisasikan dulu. Berarti Karena ke kan ini ya, 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 untuk yang sekarang yang belum punya otorisasi sampai ke yang megang wewenangnya gitu ya. ya artinya marketnya itu harus dibentuk dulu, dibuat dulu.
Oke, marketnya dibentuk dulu. Oke, bener sih, Sob Kevin sih. Jadi kayak sebenarnya tuh kita baru bisa ke level yang belum punya kewenangannya dulu karena di sini undang-undang mengatur untuk larangan pembakaran sampah secara liar gitu pada UU 18. Jadi nanti itu pembakarannya ini kan lebih ke subjeknya itu adalah sebagai sipil ya atau penduduk sipil ya. Oke. Oke, jadi untuk setiap ini mengatur ke setiap orang gitu. Masukkan sampah, mengimpor sampah, campur sampah beracun. Cuman kita tahu sendiri implementasinya gimana ya. Oke, oke. Kemarin juga sempat membahas terjadinya matinya hukum persampahan. Ini menarik sekali ya karena eh, ternyata kita cuma isinya itu melarang-larang doang. Atau mungkin saya belum menemukan untuk izin atau undang-undang khusus tentang si PLTSA ini. Oke, selamat datang Siva. Halo sih. Halo Kak. Oke, Siva, jadi sebelumnya selamat datang di Waste Treatment Debate. Jadi tadi kita melaksanakan konsep debate ini dengan secara bersama-sama Kita membahas jadi satu persatu. fokusnya jadi kayak FGD ya. Betul. Jadi kita bahas tiap topik ya, dan kita menemukan kontra maupun pro-nya. Ya, dan untuk tadi hasilnya itu kita untuk yang di pembakar sampah itu ada pertanyaan kenapa masih harus dibakar gitu. Kemudian keuntungannya apa dan sustainability-nya apa. Terus kita juga mikir nih kira-kira nanti seandainya eh, pembangkit listrik ini mati atau udah nggak bisa difungsikan lagi, kira-kira alat apa yang masih bisa dimanfaatkan. Kita di sini pengen mikir juga terkait dengan tinjauan UU. Ini aku baru temuin UU nomor 18 tahun 2016 dari kolom chat aja. Ini. Oke, dan tadi undang-undang ini juga sudah cukup kompleks guys. So, jadi ini mengatur tentang kayak pemajakan dari izin usaha si PLTSA tersebut, kemudian juga menentukan tentang anggaran yang nanti masuk ke daerah atau APBN-nya juga, serta eh, ini cukup ini sih menarik sih undang-undang ini cukup membahas banyak sekali aspek ekonomi gitu. Dan di sini mungkin untuk
sobat-sobat finance atau manajemen ya, mungkin cukup menarik. Jadi untuk bisa menganalisis kira-kira nanti secara nominasi atau secara investasi itu apakah menguntungkan atau enggak. Oke, jadi kita untuk sementara saat ini bisa dapatkan 4 aspek dari semua aspek investor. Kecuali ada masukan lagi dari Sob Kevin, Sob Emma, Sob Siva, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan tentang daur ulang. Ya, lanjut dulu aja. Oke, jadi berhubung juga dengan waktu, kita bahas ke skema daur ulang. Jadi sebenarnya untuk daur ulang ini sebenarnya nggak hanya terbatas ke plastik, tapi juga termasuk untuk ke pembuatan pulp kertas, pulp dari kertas daur ulang, biogas, dan kompos gitu. Jadi itu kita masukkan ke kategori daur ulang kita gitu. Nah, jadi sama dengan menggunakan pestle dan value opportunity chart ya. Jadi kita di sini ingin tahu nih, kenapa harus didaur ulang? Sama, pertanyaannya kenapa dulu? Baru ulang tentu balik lagi ke masing-masing produk itu akan mereduce cost. Yang pertama reduce cost, lalu yang kedua adanya resource yang tidak tidak mengeksploitasi resource yang terlalu berlebihan. Yang kedua, yang ketiga tentunya adalah dengan adanya daur ulang kita bisa lebih bijak dalam dalam apa ya, membuat produk. Untuk 3 poinnya mungkin lah. Ini produknya mungkin bisa dispesifikin, Sob Kevin, mungkin kayak sebagai produk pembantu pekerjaan atau produk household atau apa. Yang paling banyak tahu aja. Ya kertas, terus plastik, Oke, logam, berarti produk yang cukup ini ya, kayak hampir semua aspek pakai kertas, kain juga, kain. tekstil. Oke. Tapi karena keterangannya bahwa handuk tuh nggak bisa didaur ulang ternyata. Itu juga cukup mengejutkan ya, karena kan kita tahu lembaga clothing brand kayak Uniqlo dan Nudie Jeans itu kan dia bisa daur ulang sebenarnya, ya. Cuman entah kenapa untuk handuk dia nggak bisa. Tadi yang pertama reduce cost, reduce cost, sama yang kedua mengurangi eksploitasi resource. Hmm. Mereduce cost pembuatan produk. Terus yang kedua mengurangi eksploitasi resource, natural resource, sumber daya alam. Karena kan kita akhirnya requiring raw material. Hmm. Bisa dikirim sebagai raw material. Ya, ada pendapat dari Sob Emma atau Sob Siva? Ini setelah aku baca lebih lanjut, sebenarnya kalau untuk tekstil ini
seluruhnya bisa, tapi ada beberapa yang nggak bisa karena dia terkontaminasi sama sisa-sisa makanan. Jadi lebih sulit untuk mendaur ulangnya karena untuk memisahkan bahan makanan itu ke benda yang mau kita daur ulang, limbah yang mau kita daur ulang itu susah gitu. Terus juga kalau untuk daur ulang ini mungkin keuntungannya adalah menghemat sumber daya alam ya, karena limbah itu kita daur ulang lagi. Oke, saran yang baik. Betul ya, mengurangi sumber daya alam ya. Jadi misalkan kita nggak harus nambang emas dari alam, tapi kita bisa dapetin emas dari pemurnian ini gitu, barang elektronik gitu misalkan. Aku baru ingat itu. Di- Kayak di mana ya? Di Jepang tuh kalau nggak salah. Jadi dia kan ngumpulin semua elektronik nggak kepakainya bener-bener diambil emasnya gitu, yang ada di apa? Di sistem papan kontrolnya. Hmm. All medals for Tokyo Olympics made from metal collected by recycling electronic waste. Bener ya, jadi nggak perlu menambang, kita cuma ngambil dari sampahnya. Sesuai Mas sama Oke. Oke, jadi sebenarnya itu risikonya adalah limbah yang berbahaya ini sob. Jadi kan di elektronik itu ini ya menggunakan logam-logam ya, yang notaben itu pertama dari segi berat-berat, jadi untuk separator itu akan susah. Kemudian apalagi merkuri ya. Nah, merkuri ini kan kalau masuk ke pembuluh darah itu bisa ini ya, apa namanya, jadi kontaminasi, bisa kayak menyebabkan kanker gitu, merkuri itu. Nah, itu gimana tuh? Ya, ya. Hmm, Kayaknya kalau lanjut, misalnya bahan lanjut. berbahaya kan pasti baterai. Baterai itu dia nggak bisa langsung di instruction. Instruct tuh nggak bisa, dia harus waktu beberapa komponen. Ada namanya industri daur ulang baterai. Kan komponen baterai yang paling bisa kita daur ulang itu kalau yang mana bisa kita buat.
kehabisan resource kalau kita nggak berulang itu benar. Ini ada salah satu manfaatnya itu kalau itu dipisahin, selain beberapa komponen dari baterai itu dipisahin, tadi dipisahin nanti dia dilakukan lagi kayak semacam murnikan antara itu apa namanya ya. Jadi dia akan naik lagi tuh performance dari baterai karena baterai itu kan kenapa dibuang karena performance-nya udah buruk kan. Kayak misalnya baterai Hmm. HP kita kan dulu mungkin daya tampil daya itu 100%. Makin menurun 80%, tapi itu bisa di website atau itu tambahnya Jadi dipakai contohnya lagi itu. Limbah berbahayanya ini dipakai lagi itu ibaratnya. apa Limbah berbahayanya ini dipakai lagi itu. Kandungan litiumnya tadi misalkan. ya pakai lagi jadi tapi memang bisa ada mesinnya sendiri sih kalau misalkan komponen baterai itu ada mesinnya sendiri jadi nanti ini pas baterainya itu dimasukin ke mesin itu dia bisa memilah nikel dan beberapa komponen lain yang masih bisa digunakan atau dan yang tidak bisa digunakan itu dibuang lagi. Ada mesinnya tuh lupa aku juga nanti cari. I see, I see. Buat ini ya, ibaratnya buat ngambil si kandungan litiumnya terus nanti nge-combine dengan yang lainnya gitu. Jadi nanti ditaruh di wadah yang baru, istilahnya dikonsentratkan lagi. Ini kayaknya Vin yang kamu maksud dengan mesin-mesin tadi. Jadi ada 4 tahapan untuk daur ulang baterai litium. Pertama kimia, jadi untuk dapat menggunakan reaktor atau katalis. Kemudian menggunakan pemisahan fisik, bisa penyaringan dan sentrifugasi atau pengocokan. Kemudian elektrolitik, ini menggunakan katode anoda berarti ya. Kemudian dekomposisi termal, energi panas.
cukup menarik gitu. Gimana sobat-sobat? Atau mungkin nggak usah jauh-jauh ke lithium gitu. Mungkin di sampah plastik mungkin ada limbah yang cukup berbahaya. Misalkan cat. Ya, cat kan dia kan ini ya, apa namanya, sangat rentan terhadap panas gitu. Misalkan dia akan jadi cair atau nanti jadi beda materialnya dengan si plastik itu sendiri. Atau mungkin apalagi yang lain kayak merkuri, bisa kanker. Kan ini nggak tambahan lagi dari banyak itu kayak sampah obat ya. Karena kan kemarin ada berita tuh taruh ternyata beri menemukan ada kan paracetamol cukup tinggi dengan tapi di Citarum kan. Ya, Gimana gimana sih? kemungkinan yang bertimbal berbahaya seperti limbah obat, limbah obat. Kayak obat. Limbah obat itu kan salah satu berbahaya. Contohnya adalah yang kemarin kita Sungai Citarum untuk Laboratorium ada kandungan konsentrasi paracetamol yang cukup tinggi. Bayangin itu paracetamol aja bikin istilahnya paracetamol kan jadi ikan-ikan itu gimana mabuk kali gitu. Jadi pendauran pendaur ulangan ini kemana? Atau kalau obat itu bisa didaur ulang apa enggak ya? Ya bisa sih. Belum bisa ya. Paracetamol itu kan juga kayaknya banyak ininya ya. Ya, kalau kita lihat di Atau mungkin obat-obatan daur kita. ulang ada nggak ya kayak yang tidak yang bukan itu konsumsi misalnya Hmm. dari rantai Kayaknya mungkin mereka lebih mereka bisa sebagai katalis sih, Vin. Atau kayak sumber panas gitu. Karena kan paracetamol tuh kayaknya ada HCl-nya ya. Bener nggak sih? HCl atau apa ya ini? nase Ini ada bromhexin, guaifenesin. masih Nah, bisa kalau misalkan tapi benar kalau memang bentuk asam mau itu kan didaur ulang kan panas ya dia. artinya kalau mau didaur ulang diambil sebagian zat kimianya pisahin mungkin dengan peraturan peraturan ya, bisa Iya, digunakan untuk tentu dia akan dia akan ini ya, jadikan kayak fuel gitu ya cocok ibaratnya. Bukan sebagai, cocok banget mantap. dia sebagai apa, consumable gitu. Iya, jangan konsumsi lagi karena dia mungkin udah expired gitu gitu dipakai lah pakai hal lain yang tidak langsung Itu menarik sekali sih. Dan ini karena ada apa ngebahas tentang ini ya, pasca pakai kesehatan ya. Aku juga mikir ke ini gitu, alat-alat yang kayak misalkan dulu zaman-zaman ini kan kayak hazmat, kemudian masker itu. Mungkin itu nggak serta-merta bisa dipakai lagi atau recycle ya. Tapi mungkin itu akan menjadi ibaratnya nih kita punya si limbah obat ini sebagai asam atau material yang bisa menghancurkan. Nah, itu mungkin bisa untuk menghancurkan si ini gitu, si alat-alat kesehatan yang nggak terpakai lagi. Jadi kayak apa ya, wadah ketemu tutup gitu. Kayak biar sama-sama hilang gitu. Tapi ya yang di recycle-nya ini konteksnya si obat tadi. Nah, ini cukup kayak terlalu terobosan sih karena entah pernah dipakai apa enggak ya ini. Maksudnya literally buat menghancurkan si alat kesehatan nggak terpakai itu. Oke, by the way,
hal ini cukup terbosan buat saya karena ini adalah kita ngedaur ulang bukan hanya hal yang bisa literally sering gitu, tapi ini lebih berbahaya guys. Jadi kayak cukup keren ide-ide Sob Kevin dan Sob Emma. Udah, itu kan kita udah ini ya mitigasi ya dari yang paling berbahaya gitu. Nah, eh, tentu kita dihadapkan pada yang sebenarnya kita bisa daur ulang gitu, seperti kompos dan plastik. Gimana kalau nggak terjual secara ini gitu, secara ekonominya gitu. Misalkan nggak misalkan kita prosesnya itu harus mengeluarkan 5.000 kalau dijual cuma 3.000, atau bahkan kayak dari idenya aja kayak mungkin nggak diterima oleh pemerintah. Misalkan kayak nanti bakal lebih cepat ngasilin sampah lagi gitu misalkan. Kalau menurutku kalau misalkan tidak terjual, ya ini kita mau nggak mau kayak harus collab sama pembangkit listrik sih untuk dibakar lagi. Atau teman-teman, sobat-sobat ada masukan lain, kayak rekomendasi lain. Kalau nggak, Kalau menurutku kalau misalkan nggak terjual si barang daur ulangnya ini, mungkin kita harus kolaborasi sama pembangkit listrik tadi. kalau daur ulang sebenarnya itu marketingnya ya. Kalau kita pakai produk-produk daur ulang itu artinya kita lebih kalau kita pakai produk daur ulang marketingnya sih harus. Jadi kayak misalnya Marketnya kita marketing itu kan ya tidak masuk lagi kan sekarang pakainya tote bag, tapi tote bag itu akan lebih menarik kalau tote bagnya ternyata juga daur ulang tekstil kan lebih menarik lagi. untuk siapa? Sorry, sorry. Apa Mahasiswa. tekstil. Oh, tekstil. Jadi kayak misalnya gini, kita kan kalau ke Indomaret, Alfamart, kawan-kawannya kan udah nggak pakai plastik tuh kan. Hmm. Terus kita ditawarin tote bag. Kan. Nah, tote bag itu kalau misalnya ada tote bag pilihan A itu tote bag yang dari tekstil murni aja dia dari benang langsung dari tote bag. Tapi di pilihan B adalah tote bag yang dari tekstil daur ulang. Itu kan lebih ada value-nya kan. Istilahnya kita akan lebih punya apa ya social value ya, yang artinya kita bisa lebih lebih kelihatan secara lingkungan. Lebih ke arah eh, pegiat lingkungan. SJW kah? Menarik sih. Kalau emang ini kan Kalau tadi enggak, konteks, ya, ya gimana? ini ada tambahan dari Amel karena dia kayak sama. Aduh, halo, hai, hai. Boleh, boleh. Ditunggu idenya. Oke, oke, maaf nih bro. Apa nih? Ya, kalau misalnya tidak terjual, sedangkan itu gimana? Sepaham aku, sedangkan aku tuh negara-negara Eropa banyak yang bahkan nyari sampah gitu kan, jadi sampah. Apalagi kalau misalnya udah dipilah kan berarti bisa dijual juga ke sana lebih gampang. Terus mungkin tahunya lebih tinggi.
Kalau aku sih gitu. Ya, mereka lebih kayak suka value yang unik gitu ya. Ini lebih ke ini sih paling kalau sampahnya udah bilang kalau misalnya udah di dalam bentuk produk biasanya juga kalau ngelihat dari ya ada kayak eh, kayak apa sih perusahaan gitu di Bali dia tuh cuma benar-benar bikin produk-produk recycle dan yang beli itu pasarnya internasional bukan lokal ya karena ya di lokal itu mungkin belum terlalu ini ya belum terlalu sadar gitu kalau misalnya produk recycle itu high value atau gimana. Kalau sedangkan kalau kita lihat kayak produk-produk yang di lokal gitu, mereka misalnya bikin kayak jam dari kayu bekas atau kursi dari plastik daur ulang itu marketnya luar bukan di dalam lagi udah yang nyari itu orang luar. Ada aku lupa ya, Hmm. ada pokoknya dia sampai lelang 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 kursi dari plastik bekas harganya jadi mahal banget friends sih tapi Wah, lebih gokil sih. lebih Berarti malah ini ya, besar jatuhnya. itu lebih kayak lebih dari ekspektasi ya nilainya Hmm. jualnya. Keren sih. Justru berarti nggak hanya dari si produk itu sendiri, tapi juga dengan metodenya gitu. Mungkin kita bisa menjual kayak benar-benar nilai yang nggak ditemukan di banyak tempat gitu. Sehingga nilai lelang itu jadi tinggi. Cukup lebih dari menarik. Oh ya, gimana Sob Emma? Kalau menurut aku ya Kak, mungkin kalau tidak terjual secara ekonomi, kita bisa introspeksi ke uh, how to build a business ya kan. Seharusnya ada riset pasar, kayak inovasi produk. Uh, Tadi juga ada Sob Angga bilang terkait yang kita jual adalah value, mungkin itu terkait marketingnya. Terus kita juga bisa menggolongkan di riset pasar mana nih konsumen yang kita tuju gitu. Atau inovasi produk yang hype di sekarang ini gimana gitu. Mungkin selain ini ya, yang tadi kayak tentang unik atau inovasi produk tuh eh gimana supaya makin kehilir juga sih kayaknya. Mungkin dari ekonomi sirkular atau kapan ya yang waktu itu kita kalau tadi misalkan kayak baterai lithium ya. Jadi lithium ini kan sebenarnya eh, bisa aja kita ambil lithiumnya nanti kita tinggal jual ke pabrik baterai atau pabrik let's say pendinginan apa gitu. Nah, tapi kan kita semakin kehilir misalkan olah jadi baterai lagi kan itu makin naik satu step dan mungkin lebih mahal ya. Jadi mungkin nanti bisa digunakan langsung sama kendaraan otomotif atau drone atau dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau di konteksnya yang eh, melanjutkan dari Shop Emma dan Shop Kevin dan Shop Amel tadi, mungkin misalkan kayak kursi plastik. Mungkin kita juga bisa sekalian menjual kitchen set atau sekalian menjual kayak apa? Misalkan kita collab dengan perusahaan mobil, kita yang pakai si kursi daur ulang gitu. Misalkan leather. Leather tadi kalau nggak salah Shop Amel bilang dari ada yang kulit pisang ya atau apa gitu. Jadi sebenarnya leather itu emang nggak melulu dari hewan. Jadi bisa aja dari kulit pisang, bisa dari alga kalau nggak salah bisa. Jadi dari serat-serat tanaman sebenarnya. Nah itu mungkin kalau kita bekerjasama dengan ini ya market yang lebih hilir gitu. Ya, jadi itu mungkin bisa menaikkan nilai jual gitu meskipun kuantitasnya nggak banyak. Tuh. Kalau ada pendapat lain atau sanggahan juga boleh. Sebelum kita bahas apa yang terjadi kalau nggak ada lagi sampah. Jadi literally kayak persediaannya kurang. Saking kita bikin unik, saking kita bikin beda banget.
Ya ini kayaknya Sob Fatih lagi nunggu kehujanan sambil ini ya, sambil ngedaur ulang sampah ini kayaknya. Ya nanti apa namanya, di daur ulang ini hmm, di sini kita lihat banyak ini ya, banyak sisi teknologi dan ekonomi ya. Mungkin kalau eh, dari sosial ya, sebenarnya ini untuk ini cukup bagus karena berarti kita meminimalisir limbah yang berbahaya tadi sehingga jadi turun gitu bahayanya. Oke, last but not least sobat. Jadi apa yang terjadi bila nggak ada lagi sampah gitu ya? Sebenarnya ini kondisi yang nggak bakal memungkinkan karena sampah itu akan tetap ada dan terus bertambah. Tapi kalau konteksnya untuk yang khusus didaur ulang, ya berarti mau nggak mau, either kita harus membuat sampah atau ya kita beralih ke metode lain gitu. Ada tanggapan? Oh, ya disuruh ngomong lagi. Eh, Kalau sampahnya berkurang yang paling itu kayak negara-negara aku Eropa ya Swedia, Swedia Scandinavian countries itu kan emang karena bagusnya mungkin ya green program mereka sampai mereka nyari sampah di sampah Oke, nyari dia nyari impor tuh sampah berarti. nyari sampah ke negara-negara yang masih developing ya, kayak kita sih kan developing. Itu tapi bisa, ya maksudnya bisa untung nggak pakai lagi pilot project gitu. Nah, kayaknya tuh mereka sampahnya dipakai buat buat apa ya, buat energi kah, buat apa, tapi emang mereka ada kebutuhan buat sampah gitu, emang butuh sampah di negara mereka kehabisan sampah ya, mungkin karena ya emang karena sebagus itu apa di programnya sampai mereka butuh sampah. Oke, oke, jadi menarik ya. Ternyata ada contoh benerannya yaitu di negara Swedia gitu. Jadi kehabisan sampah gitu, simply. Nah, kalau tapi benar sih. Jadi mungkin ini ya kita tetap harus survei negaranya ya mungkin ya. Kayak misalkan kita khusus di daur ulang ini berarti kita kayak cari di negara yang ya emang sampahnya bukan ini gitu. Maksudnya bukan yang berbahaya untuk didaur ulang gitu tentunya ya. Jadi let's say kayak kita mungkin nyari ke negara yang banyak sampah gitu, Indonesia gitu. Jadi Indonesia masih nyari di Indonesia lagi gitu. Oke, tapi itu masuk akal sih sebenarnya kalau impor gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi selain itu
untuk sustainability si usaha ini itu juga untuk mungkin apa ya, menjaga hubungan bilateral gitu mungkin dengan negara lain. Jadi itu langkah yang cukup ini ya, advance ya, karena itu kayak berarti politiknya masih bisa menjaga gitu dari aspek pestel ini. Oke, mungkin dari Sob Emma ada tambahan juga. Nah, di sini kita cukup banyak juga poinnya yang bisa dibandingkan dibanding si pembakar sampah tadi. Karena masih di jalan Vin. Oke, Ya, tapi sangat bermanfaat bicara dari oke siap. Hati-hati di jalan Vin, lancar-lancar sama Amel juga. Oke, Sob, at least ya, at last, sorry, at last kita sudah temukan cukup banyak aspek ya di sini dari kalau saya harus objektif ke pastel, jadi kita untuk yang daur ulang plastik, daur ulang ini kita banyak temukan aspeknya, jadi dari teknologi, kemudian ke politik dan sosial, kemudian ke ekonomi juga, sama environment gitu. Jadi cuman kurang yang legal gitu. Dan menurutku di sini ini poin yang sebenarnya slightly lebih banyak dibandingkan pembakaran sampah ya. Jadi bukan memungkiri bahwa pembakaran sampah itu enggak diperlukan, tetap diperlukan untuk hal-hal yang kita nggak bisa daur ulang gitu untuk waste-nya dalam konteks waste treatment. Jadi untuk pada debate kali ini kita paling banyak mendapatkan benefit dari waste recycle gitu, atau si daur ulang. Jadi selamat buat sobat-sobat di sini yang sudah berkontribusi dan menuangkan aspirasinya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk debate ini kita bisa lanjutkan kembali untuk di sesi mendatang atau untuk di debate lainnya yang berkaitan. Dan kita juga tunggu dari partisipasi dari sobat lainnya. Jadi nanti supaya bisa support kita dalam mengaktualkan dan lebih banyak referensi lagi karena apa kita tentunya juga apresiasi mereka yang nantinya akan support kita. Oke, jadi karena berhubung waktu juga sudah mendekati 2 jam, jadi kita
insya Allah nanti bertemu kembali pada hari Minggu, Sob. Jadi apa namanya? Mungkin nanti kalau ada aktivitas lain yang bisa kita support, kan Joki support, kan jangan ragu dan jangan sungkan buat stay aktif di grup karena selain kita hitung standingnya, nanti juga kita prepare gitu buat sobat semua nanti untuk ke tahun depan lagi. Nah, Jangan lupa oke. besok ada ini. Ya, jangan lupa besok ada Besok apa, ada Sob? Oke, that's right. Oke, kalau gitu kita kita udah. Oke, Vin. Karena kita udah di penghujung acara, mungkin kita akan take sesi photoshoot, Sob. Ini nanti langsung aku. tapi dulu menurut saya. Oke, oke. Ganteng banget. Cakep banget. Ya, Siap. Sob Emma siap? Wait Oke, sebentar. oke, santai, Sob. Oke, mantap juga. Oke, kalau siap saya hitung satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, biar afdol kita take untuk yang kedua kalinya. Oke, siap. Saya hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, mantap juga. Terima kasih sobat-sobat yang udah meluangkan waktu malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobat-sobat semuanya dan nanti apa namanya kita akan juga bikinkan recap. Semoga nanti untuk minggu kita bisa lebih banyak lagi dan lebih bisa bermanfaat juga tentunya. Yang penting adalah kebermanfaatan dan sustainability. Oke, terima kasih buat Sob Emma, Sob Kevin. Nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi lainnya. Oke, selamat melanjutkan sobat dan selamat beraktivitas. Have a nice weekend.